selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan ISG dan juga ada 13 saham sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, kedelapan Tepia, kesembilan Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, ke-13 ESA, dan ke-14 NCKL, dan terakhir AGI. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup menguat 0,68% ke harga 6.982 dan transaksi sampai saat buat video ini ada di 9,8 triliun. Normal lagi ya transaksinya, mulai di bawah 10 triliun lagi. Berarti seminggu kemarin itu yang transaksi di atas 10 triliun tuh kemungkinan gara-gara ada rebalancing FTSE atau FTSE, dan sekarang ya normal lagi ya di hari Selasa ini dan tutupannya di 6980, berarti turun 1 poin. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG tutupannya cukup bagus karena dia hari ini membentuk higher low baru, dan ya candle hari ini menutup penuh candle hari kemarin, mestinya sih bagus ya, dan sudah tutup kembali di atas 6960. Kalau gambarannya seperti ini. Nah, ini kan berhasil menembus nih 6960-nya. Dan biasanya kalau sudah menembus area resisten, nanti turun lagi. Kita lihat besok gas nggak. Kalau besok bisa tembus 7000 dan bertahan, menarik. Skenario pertama nge-swing sampai 7130 ada peluang ya. Tapi jangan terlalu banyak berharap. Yang penting Bapak Ibu maintain saham yang sudah dipegang aja, atau yang belum dipegang jangan beli yang terlalu tinggi kalau yang berkorelasi dengan IHSG ya. Targetnya masih sama, nge-swing atas 7050 itu sampai 7120. Itu ya, supportnya tetap pakai 6900 nih. Ini kan kelihatan dia konsolidasinya. Setiap dia ke arah support, habis itu hijau, habis hijau merah lagi. Tapi tinggal lihat besok. Kalau lanjut tembus 7000 sih oke, harusnya ya. Kalau dilihat indeks Eropa itu ditutup. Kalau dilihat indeks Eropa dibuka hijau, FTSE dan Frankfurtnya masih koreksi tipis 0,14%. Jadi seperti itu aja untuk IHSG di area kritisnya juga nih. Kalau bisa tembus 7000 oke. Kalau dia merah lagi ya pokoknya ya konsolidasi aja di area itu. Dengan konfirmasi kalau dia jebol 6900 atau 6850 ini ya patah trennya dan akan downtrend. Lanjut ke bawah sampai Oktober. Peluang besar ya. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup di harga 1665 menguat 3,73%. Langsung saja ke teknikalnya. Medco kembali rebound karena harga oil ditutup menguat lagi di 91 kalau nggak salah. Nih ya, di 91 walaupun nggak menguat banget ya, tapi menguat tipis ya, mempengaruhi juga harga Medco. Jadi untuk Medco masih bisa lanjut nggak? Masih bisa lanjut. Tapi kalau ditanya baru beli harga sekarang boleh nggak? Ya itu ya, harganya nanggung kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang. Ini yang sudah follow the trend dari bawah, mungkin yang beli pas breakout 1400, 1500 itu pun terlalu beresiko. Kalau breakout 1500 beli, bahkan mungkin ada yang beli sudah di area bawah 1000 sampai ini ya. Jadi untuk sekarang Medco lebih ke follow the trend atau hot maintain yang sudah punya. Yang belum punya hitung-hitung aja risk rewardnya, nggak ideal. Kalau saya juga nggak beli Medco lagi karena kehilangan barang juga. Ya udahlah, bukan rezekinya di situ. Yang penting ya sudah profit aja, jangan ada nyesal. Kalaupun sahamnya naik ya biarin, cari saham yang lain. Jadi seperti itu. Untuk Medco kalau melihat rounding bottomnya ini mestinya kan bisa naik sampai 1955. Tapi kondisi seperti ini, apalagi IHSG yang sudah rawan ada koreksi, ya hati-hati. Jangan berani-berani beli harga atas kalau nggak punya plan. Kalau punya plan tuh resikonya sering stop loss. Itu aja. Seperti itu Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Elsa yang ditutup di harga 432 menguat 0,93%. Langsung saja ke teknikalnya. Elsa lagi konsolidasi, belum mampu juga dia nih naik ya. Hari ini mencoba menembus lagi 340-nya gagal terus. Ya kita lihat besok. Kalau besok digas nih menarik nih. Mungkin kalau digas juga bisa ke 460, 470 ya.
Pokoknya kalau dia tembus besok 440 tuh menarik. Digas ke atas 470 mungkin 480 tuh sangat mungkin. Pokoknya area 460, 470, 480 itu arah Elsa. Kalau besok bisa tembus 440 dengan volume besar. Ini kan terlihat dia itu udah 5 hari gagal terus menembus. Antara yaitu kalau dia jebol 420, tren jangka pendeknya akan koreksi dulu ke bawah, mungkin sampai 400 bahkan 390. Atau kalau dia tembus 440, arahnya 460, 470, 480. Itu aja. Ini kan lagi konsol ya. Tinggal Bapak Ibu skenario-nya seperti apa. Berani nggak beli. Dan siap dengan resiko. Mau pakai cut loss atau mau pakai average down. Tergantung Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu aja untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di 1385 terkoreksi 0,35%. Langsung saja ke teknikalnya. Pegas belum menarik kalau belum di atas 1400. Di atas itu baru menarik, baru dia membentuk swing low. Mungkin nggak dia membentuk swing low. Tinggal lihat 3 hari ke depan, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau dia tembus 1400 swing low, targetnya 1500. Itu aja ya. Di bawah itu nggak menarik. Atau kalau mau Bapak Ibu cicil sekalian di bawah aja daripada harga nanggung. Harga nanggung seperti ini mending buy on atau nyicil di bawah. Itu aja ya. Seperti itu untuk Tegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup di harga 1545 menguat 0,65%. Langsung saja ke teknikalnya. PGO juga tadi sempat ditarik lumayan. Tarikannya dari 1485, tarikannya hampir, tarikannya 60 poin. Lumayan ya. 4% dapat tuh. Jadi kondisi seperti ini mungkin nggak sih masih naik ya? Masih, harusnya sih masih. Cuman harga entry-nya bagi yang belum punya itu bingung kan. Ini kemungkinan besar menurut saya kalau nggak bisa tembus 1600-nya minggu ini, PGO itu kemungkinan besar konsolidasi range-nya 1400 sampai 1600, 200 poin tektok-tektoknya. Nah, seperti itu. Ini udah kelihatan gambaran PGO. Ya, jadi tinggal Bapak Ibu bagaimana strategi entry-nya. Ya, bisa aja besok karena hari ini koreksi belum kecil, besok malah ditarik naik. Kita lihat aja besok. Ya, jadi seperti itu untuk PGO. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 3290 menguat 6,12%. Langsung saja ke teknikalnya. MDKA akhirnya rebound lagi ya. Di luar skenario kemarin jebol malah ditarik naik. Mungkin ada yang cut loss, ya udah. Bukan rezekinya situ ya, memang nggak bisa diatur. Atau yang masih hot karena pakai average down ya. Jadi untuk MDKA apakah ini rejection? Bisa jadi ya. Tinggal lihat resisten selanjutnya di arah ini tutup aja nih. Dia akan arah ya 3400 nih. Ya pakai aja tetap. Bertahan di atas 3400, menaik nih tutup aja 3500-nya. Pokoknya bertahan di atas 3400 tuh oke tuh. Nah, ini ya 3420 tuh. Nah, ini arahnya untuk MDKA. Mungkin gak sih masih pola dead cat bond? Mungkin aja. Ini kan terlihat seperti ini nih polanya. Tarik trennya. Masih di dalam downtrend channelnya. Jadi kalau jebol, kalau dia gagal menembus 3420-nya, ya turun lagi. Dia akan di dalam up downtrend channelnya ini. Ya biasanya saya kalau memang pas tadi lihat ada buying power, dia tembus 3200 dan beli, ya saya biasanya cuma bungkus saja. Ya dapat 3%, 4% ya saya bungkus dulu. Atau ya melihat kondisinya, kalau memang masih oke bisa di hold. Ya tergantung market lah, tergantung bagaimana melihat saat market berjalan. Ya karena kita ini bereaksi dengan keadaan market. Kalau marketnya memang tiba-tiba nggak kuat naik, guyur terus, seller muncul, TP seperti itu ya. Untuk MDKA kondisi seperti ini ya ada peluang mengarah 3400 sampai 3420 itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup di harga 915 menguat 2,23%. Langsung saja ke tarikannya. MBMA rebound lagi hari ini, naik berapa persen nih tadi? 2,23%. Dengan kondisi seperti ini ya tetap arah MBMA tuh all time high-nya di 955. Ada peluang ke sana arahnya ya. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak? Ya masa mau beli dengan kondisi seperti ini? Kalau Bapak Ibu siap stop loss di 890? Boleh-boleh aja kalau berminat. Tapi ya resikonya takutnya false break, turun sedikit terus hijau lagi. Support kuatnya kan di 840, 835 ini. Pas di swing low-nya. Dan mungkinkah ini
web 3 dan arahnya 950 ya mungkin aja. Seperti itu ya. Kalau saya masih follow the trend aja karena belinya di bawah untuk MBMA. Ya. Jadi seperti itu untuk MBMA. Lebih ke follow the trend juga. Kalau ditanya boleh beli nggak, hitung aja risk rewardnya. Seperti itu. Untuk MBMA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 1435 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikannya. BRPT koreksi volume kecil, kondisi seperti ini hati-hati ya. Karena polanya nih terlihat historinya saat dia sudah naik tinggi pas di resisten membentuk candle doji seperti ini nih. Bapak Ibu perhatikan ya. Terus tiba-tiba dibuang. Jadi hati-hati aja Bapak Ibu kalau beli di sekitaran 1400 lah sandarannya sekarang. Kalau melihat historinya ya support kuatnya memang 1300 karena itu support semenjak Juli 2020. Tapi kalau support minornya 1400, kalau melihat historinya seperti ini, tiba-tiba besok ada buangan besar, ya mungkin terjadi seperti ini. Ya, tapi kalau saya lihat ini karena lagi uptrend, mematahkan trend downtrend yang sudah 3 tahun ditembus, mestinya kalaupun jebol 1400, peluang besar mantul di 1300. Masih bisa nge-swing atas. Bisa jadi dia nge-swing atas terus naik lagi. Arahnya 1500. Bisa seperti itu skenario BRPT. Kalau ditanya sekarang boleh beli enggaknya, ya itu tergantung Bapak Ibu. Apakah mau pakai strategi average down, pakai stop loss, karena harga sekarang tuh kurang ideal tapi masih bisa naik kalau skenarionya besok buying power masih ada. Seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tepia yang ditutup menguat 1,5% ke harga 2690. Langsung saja ke teknikalnya. Tepia juga luar biasa nih. Dia mantul dari 2580 ke 2690, berarti 110 poin dia naik. Dengan kondisi seperti ini ya masih bagus. Cuman bagusnya untuk follow the trend. Tapi Bapak Ibu perhatikan dia itu naik dengan volume yang makin berkurang. Berarti kan tenaga buying powernya tuh sedikit menurun. Tapi MACD-nya masih tajam karena ya candle-nya masih oke ya. Cuman ya sudah terlihat ini kan dia tuh selalu mantul dari 2600. Bapak Ibu bisa pakai support minornya 2600 gitu aja. Bikin support resisten tuh lihat di mana dia sering sentuh histori sebelumnya. Nah, di area ini nih dari semenjak kapan? 2022. Setahun yang lalu ya. Di 2600 itu sandarannya. Jadi selama di atas itu ya aman. Seperti itu. Untuk Tepia, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 1840, terkoreksi 0,27%. Langsung saja ke teknikalnya. Antam kalau menurut saya ada potensi teknikal rebound besok. Ya, tapi disclaimer, ada doji itu nekat-nekatan aja. Pakai stop loss. Ya stop loss kalau dia jebol 1800 sudah tinggalin dulu aja. Seperti itu ya. Untuk Antam ini gagal juga ya, nggak perlu digambar lagi seperti ini. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, nah ini mestinya kan ada pantulan nih di 1800-an. Ini dari swing low ke swing high, nah di 1800-an 1770 ya. Pokoknya itulah 1770 sampai 1800 tuh ada pantulan, yaitu bisa jadikan support untuk Antam. Tapi peluang besar kalau saya lihat Antam ada potensi teknikal rebound besok. Tapi disclaimer, walaupun memang ada sentimen di pihak apa yang terakhir tuh Mahkamah Agung ya, apa itu Antam diharuskan membayar emas 1 ton ya. Itulah pokoknya ya, ada beritanya. Ya itu jadi sentimen juga dan ternyata dia koreksi dikit dan bertahan. Ya semestinya sih ini bagus. Ada peluang lah mencoba teknik rebound besok. Tapi disclaimer, untuk Antam langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di 5750, terkoreksi 2,54%. Langsung saja ke teknikalnya. Inco malah jebol support. Mungkin gak sih ini false break. Kalau melihat saham-saham energi atau saham-saham komoditas lainnya naik, ya bisa jadi besok rebound. Semoga ya. Kalau Bapak Ibu masih kasih toleransi, wajar aja 50 poin, nggak nyampe 1% masih dari support. Ya di hot juga masih bisa, kecuali besok koreksi lagi ya Bapak Ibu cut loss ya silahkan. Hari ini kalaupun ada yang cut loss ya udahlah, namanya jebol support gak bisa dihindar, tinggal lihat besok. Dan yang sering saya bilang juga,
10 kali jebol support itu paling banyak 3 kali yang mantul. Lebihnya 7 kali turun. Kalau saya tetap pegangan yang 7 kali turun. Jadi kalau jebol support cut loss, tapi tinggal strategi Bapak Ibu bagaimana titik stop lossnya. Apakah 1%, 2%, 3%, 4%, 5% dari support ya. Itu tergantung Bapak Ibu. Ya, yang penting konsisten aja. Misalnya 3%, misalnya 4%, 4%, 2%, 2%, atau 5%, 5%, ya. Tergantung seperti apa. Konsisten aja Bapak Ibu. Kalau memang beli di support, kalau kena stop loss, stop loss. Itu nanti dipelajari, dievaluasi. Nanti Bapak Ibu mengerti sendiri kok. Chart ini bisa dibaca walaupun memang nggak bisa 100% kita benar. Karena nggak bisa kita mengendalikan atau menggambar chart kan seperti itu. Untuk Inco, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 810. Jadi untuk Inco, kalau besok marketnya oke, dia bisa kembali ke atas 5.800, itu menarik. Ada peluang ke 6.000, dia nge-swing atas. Tinggal lihat besok ya untuk Inco. Tapi memang sekarang belum ideal kalau Bapak Ibu nangkap saja tuh. Lihat besok kalau dia tembus 5.800 lagi mau beli, silakan atur bagaimana strateginya. Seperti itu Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 810, menguat 3,84%. Langsung saja ke teknikalnya. TINS rebound ya, kembali ke atas 800. Apakah ini tanda-tanda dia reversal karena candlenya hijau? Ya, kalau Bapak Ibu ada spekulasi buy on breakout pas dia tembus 800 lagi beli, ya bener-bener aja kalau seperti itu strateginya nggak salah. Yang penting dicoba terus. Entah itu buy on breakout, buy on support. Ya, kalau buy on support jebol dibeli di bawah support seperti ini kan agak beresiko. Kalau melihat historinya belum nggak ada gambaran kan. Agak beresiko memang. Ya lebih ke gambling, belum tentu naik kan. Kalau Bapak Ibu bisa baca bid offer juga, ya menurut saya juga bid offer kemarin tuh akan beda. Ya memang hari ini dilihat buying powernya ada nggak, kalau ada baru masuk. Kalau kemarin angka pisah jatuh tuh agak beresiko. Tapi ya hoki kebetulan naik, itu aja. Kalau hari ini Bapak Ibu beli buy on breakout, ya itu juga bener, udah sesuai plan. Dia kembali ke atas 800, Bapak Ibu balik. Ya tinggal besok kalau dia koreksi lagi, ya udah mungkin cut loss berapa persen, 2% atau 4%, 3%, sesuaikan. Tapi kalau ini benar dia mau bentuk swing low-nya minggu ini, bertahan di atas 800, dia itu ada peluang potensi upside ya, 5% sampai 10% lagi. Nge-swing atas 880, 850, 880 itu arahnya. Ya 9% lah. Tuh, pokoknya area inilah. 8-99% tuh arah untuk TINS. Jadi menarik gak TIN? Harusnya menarik kalau memang aman ya. Yang penting jangan turun. Gak perlu jauh-jauh. Nih 3% aja cut loss atau 4% lah. Dah 4,5% dengan reward 9%. Risk reward minimal 1:1 dan bisa sampai 1:2. Ya lumayan kalau seperti itu. Ya tapi ini disclaimer, bukan ajakan untuk membeli. Silahkan atur masing-masing. Seperti itu TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1475 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Akra tadi coba hijau juga namun gagal ya. Dia tadi open gap up tapi malah koreksi. Kondisi seperti ini selama di atas 1400 berapa nih? 30 masih aman. Tapi kalau itu patah trennya ya koreksi. ISG juga potensi koreksi. Harusnya kalau ISG arahnya atas ya Akra akan bertahan di atas 1435. Ya tinggal Bapak Ibu hitung aja risk rewardnya seperti apa nih. Kalau dia patah nanti turun di bawah 1430 ya akan downtrend channel. Bisa jadi double bottom atau triple bottom nanti seperti ini. Dia turun dulu seperti ini baru nge-swing sini dan naik. Nah triple bottom ya. Bisa seperti itu gambarannya. Ya untuk Akra kalau sekarang boleh beli nggak ya? Hitung aja Bapak Ibu. Pokoknya di bawah 1440 tuh indikasi lemah lah kalau dia jebol itu. Seperti itu tuh. Akra, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup menguat 7,28% ke harga 810. ESA juga luar biasa. Langsung saja ke teknikalnya. ESA bagus. Berhasil kembali menembus 800. Target arah sudah tercapai. Kemana selanjutnya?
Kalau melihat seperti ini kan bisa jadi web 3. Web 3 itu minimal sama dengan web 1. Ini web 1 nih bisa nutup gap, bahkan bisa 935 itu resisten dulunya support kuat sebelum dia jebol merorot lebih dalam. Nih potensi upside masih bisa, tapi yang baru beli hitung aja risk rewardnya. Kalau mau cut loss di bawah 700 atau pokoknya di bawah 775 itu tinggalin aja, kalau mau juga bisa. Tapi disclaimer, dengan target 14%, jadi hampir 1/4. Atau nutup gapnya ini aja dulu terdekat, lumayan lah kalau dikasih 3 hari atau seminggu ke depan. 865, risk reward ya seimbang aja lah. Tapi memang nggak ideal kalau baru beli sekarang. Tapi kalau memang ada buying power nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu gimana bisa membaca, gimana sih melihat buying power, melihat bid offer. Nah itu kalau Bapak Ibu mau belajar bisa digunakan untuk scalping, trading, swing trade ataupun fast trade, saham big cap, lapis 2, lapis 3 itu belajar di kelas scalping Borneo Trader. Nanti dikasih tahu caranya di sana. Tinggal Bapak Ibu belajar, ikutin dan kreasikan dengan nanti melihat market yang berjalan. Ya, tinggal bisa lah seperti itu. Ya, untuk ESA sekarang sih masih follow the trend aja ya. Yang punya, kalaupun yang sudah kena TP misalnya gara-gara koreksi yang cukup dalam sehari sebelumnya, ya udah ya. Kalau mau ngejar atas ya tadi 780 itu jagaannya, jangan turun dari itu. Seperti itu untuk ESA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NCKL yang ditutup dari 1120 menguat 0,44%. Langsung saja ke teknika NCKL 3 hari dia gagal menembus area 1150-nya. Kondisi seperti ini volume masih oke, masih meningkat. Dan yang paling penting jangan turun di bawah 1090. Itu aja. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang, itu hitung aja risk rewardnya. Cuma indikasinya sudah kurang menarik ya, karena ekornya udah 3 kali panjang dari resisten. Berarti seller kuat. Jadi seperti itu untuk NCKL. Kalau saya NCKL lebih ke wait and see aja dulu. Cari saham yang lain. Ada kok yang lebih berpotensi. Daripada harga seperti ini, candlenya kurang menarik. Tapi ya lihat besok aja. Kalau memang oke, masuk aja. Seperti itu ya. Karena candle hari ini belum tentu juga besok akan turun. Bisa aja besok naik. Tinggal lihat besok seperti apa pergerakannya untuk NCKL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AGI yang ditutup terkoreksi 0,79% ke harga 1865. Langsung saja ke teknikalnya. AGI kena buang ya. Dan sudah disupport lagi. Kondisi seperti ini mungkin nggak sih dia mantul? Mungkin aja. Ya, risknya juga kecil. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy, turun 2% aja tinggalin kondisi seperti ini. Ya, tapi masih ada saham yang lain yang lebih menarik menurut saya. Jadi seperti itu. Untuk AGI cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.